Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Puspita Miau. Pada video kali ini saya akan coba membahas kembali salah satu sensasi dari gangguan asam lambung GERD atau anxietas, yaitu gangguan sesak napas atau napas pendek atau ngos-ngosan. Sedikit akan saya coba ceritakan teori dari salah satu gangguan tersebut. Jadi teman-teman semua tahu ya, alat yang berfungsi atau maksudnya organ yang berfungsi di tubuh kita untuk pernapasan itu adalah paru-paru. Nah, saya sedikit akan menjelaskan dulu teman-teman. Paru-paru terletak atau berada di rongga dada, sementara lambung berada di rongga perut. Nah, antara rongga dada dan rongga perut itu dibatasi oleh otot diafragma. Jadi otot diafragma itu ada di sekitar sini teman-teman ya. Otot diafragma ini berfungsi. Otot diafragma ini adalah otot utama yang berfungsi untuk proses menghirup dan mengeluarkan nafas. Lambung sendiri tepat berada di bawah otot diafragma. Jadi lambung di sini. Jika otot diafragma di sini, lambung kurang lebih di sini, dan di sini adalah paru-paru, teman-teman. Oke. Jadi dugaan yang menyebabkan gangguan sesak napas atau napas pendek atau ngos-ngosan itu disebabkan adanya gangguan pada lambung yang berupa penuhnya atau banyaknya gas, sehingga terjadi penggelembungan atau pelebaran lambung. Nah, akibat dari penggelembungan pelebaran lambung, otomatis si lambung ini menjadi tertekan naik ke atas. Nah, tertekan naik ke atasnya ini menyentuh otot diafragma yang tepat berada di atas lambung. Karena otot diafragma ini tertekan, otomatis fungsinya menjadi terganggu. Dan otomatis proses pernapasan menghirup dan mengeluarkan nafas itu menjadi terganggu, dan itulah yang menyebabkan sesak napas atau napas pendek atau ngos-ngosan, teman-teman. Lalu dugaan yang kedua, penyebabnya adalah karena adanya gerakan peristaltik lambung yang tidak normal alias lambat. Sehingga karena adanya gerakan peristaltik lambung yang tidak normal tersebut atau lambat, sehingga pengosongan isi lambung menjadi lebih lama dari biasanya. Nah, otomatis karena pengosongan isi lambung itu lebih lama, produksi gas menjadi semakin bertambah. Gitu teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu teorinya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa menyimpulkan adanya gangguan sesak napas, napas pendek atau ngos-ngosan itu dikarenakan banyaknya gas di dalam lambung. Tuh. Nah, sekarang gimana sih atau apa sih penyebab utama dari banyaknya gas di dalam lambung itu? Faktor utama banyaknya gas di dalam lambung karena banyaknya udara yang ikut tertelan masuk ketika kita makan atau minum. Itu faktor utamanya. Lalu faktor lainnya teman-teman yang diduga itu adanya perpindahan gas. Perpindahan gas dari dalam darah yang melalui dinding pembuluh darah menuju ke lambung. Dan faktor lainnya yang menjadi penyebab banyaknya gas di lambung itu karena produksi bakteri yang berlebih di dalam lambung. Nah, kenapa bakteri ini bisa produksinya berlebih di dalam lambung? Beberapa pakar atau beberapa ahli menyimpulkan salah satu penyebab produksi bakteri menjadi berkembang biak dengan pesat itu adalah karena obat penekan asam lambung. Salah satu fungsi dari asam lambung itu adalah untuk membunuh bakteri, teman-teman. Membunuh bakteri jahat yang ada di dalam lambung. Nah, jadi otomatis
ketika kita terlalu lama atau terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan penekan asam lambung, otomatis keadaan lambung menjadi kurang asam, dan itulah yang menyebabkan bakteri semakin berkembang dengan pesat. Lalu penyebab lainnya banyaknya gas juga adalah karena adanya bakteri H. pylori, teman-teman. Bila bakteri-bakteri lainnya dalam keadaan asam itu bisa mati, tapi tidak demikian dengan bakteri H. pylori. Dia bisa tetap bertahan hidup dalam kondisi asam, sangat asam sekalipun. Oke, jadi itu tadi teorinya mengenai apa sih yang menyebabkan kita menjadi sesak napas. Seperti tadi, karena banyaknya gas ya teman-teman, terlalu banyaknya gas dalam lambung. Lalu apa sih penyebabnya banyak gas dalam lambung? Nah, tadi udah saya sebutkan pula. Seperti itu teorinya teman-teman. Dan teorinya masih banyak-banyak, cukup segitu aja. Kalau teorinya terlalu banyak, berat teman-teman, nanti teman-teman gak kuat. Cukup saya aja. Motif dari film Dilan, teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, sekarang menyangkut pengalaman saya pribadi saat mengalami sesak napas, napas pendek atau ngos-ngosan. Nah, jadi yang utama pastikan kalau kita sudah yakin, sudah tahu sesak napas tersebut atau napas pendek tersebut itu adalah akibat dari banyaknya gas, kan, di dalam lambung kita. Jadi kita udah tahu tuh, gitu kan. Jadi udah jangan panik lagi, tetap tenang, usahakan tetap tenang. Karena kalau kita tidak bisa tenang, otomatis larinya nanti ke panic attack. Jangan sampai ke panic attack, jadi tetap berusaha untuk tenang. Sekarang teman-teman kan udah tahu, oh iya pemicunya karena banyak gas, gitu kan, seperti itu. Jadi tetap tenang, gitu kan. Lalu gimana nih? Artinya kan banyak gas, berarti gasnya tuh harus dikeluarkan, kan, supaya nggak diam terus di dalam lambung tuh. Salah satunya yaitu dengan dikompres pakai botol isi air panas. Kompres teman-teman di sini di lambungnya, di perutnya, atau agak ke atas. Jadi persis di atas, di lambungnya juga di atasnya lambung. Jadi pas di otot diafragmanya itu teman-teman. Nah, jadi kan otot diafragmanya terganggu ya, kan? Karena ada tekanan gas di lambung tuh kan. Nah, itu juga dikompres. Ya, di situ. Biasanya itu lumayan teman-teman, bisa sangat-sangat membantu dengan dikompres seperti itu. Nah, efeknya tuh kita bisa jadi sendawa. Kalau sendawa jadi kasihnya keluar berupa sendawa, atau juga berupa kentut keluarnya. Yang memang sih yang lebih baik sih berupa kentut ya keluarnya teman-teman. Tapi kan nggak selalu bisa kentut, gitu kan. Jadi nggak masalah mau sendawa atau kentut, tapi usahakan bisa sendawa atau kentut. Selain dengan dikompres botol isi air panas, atau kalau nggak dikompres botol isi air panas, misalnya lah kalau nggak lagi di rumah gitu, sensasi itu nongol, ya paling pakai minyak gosok, kan, dipanasin perutnya, dadanya dipanasin. Nah, seperti itu, supaya tetap tenang, dihirup juga minyak gosoknya teman-teman, gitu ya. Lalu yang lainnya yang harus kita terapkan yaitu mengenai pola makannya. Untuk khusus pola makan yang komplitnya, insya Allah akan ada di video lainnya khusus mengenai pola makan. Tapi di sini sedikitnya saya akan coba memberikan tipsnya ke teman-teman mengenai untuk mengurangi produksi gas di dalam lambung, kan? Yaitu dengan makan dalam porsi yang kecil atau porsi yang secukupnya, tapi sering. Jadi jangan langsung sekaligus makan dalam porsi yang banyak teman-teman. Itu akan bikin kita menjadi begah dan berasa penuh perutnya. Sedikit, dan kunyahlah makanan dengan lembut, dengan halus, dengan ya agak sedikit lama nggak apa-apa, yang penting aman, kan? Kalau dulu kakek saya masih kecil sih ya, kakek saya tuh pernah bilang, kamu kalau makan jangan cepet-cepet, kan? Tuh sekali makan tuh satu suapan tuh 30 kunyahan, kan? Dulu
sebelum sekolah ya udah sering mendengar tuh kakak-kakak saya tuh dinasehatin seperti itu sama kakek gitu kan. Nah tahunya ya setelah besar gitu kan, setelah sekolah ternyata itu gitu. Tapi tetap aja ya kena mah teman-teman dulu tuh udah merasa bangun sampai akhirnya kenapa kakaknya agak angsi gitu kan. Ya udah qadarullah teman-teman gitu kan. Oke, jadi punyalah makanan dengan lembut kan. Kalau bisa sekali suapan itu 30 kali kunyahan. Sehingga ketika sudah lembut baru kita telan. Tuh. Lalu juga atur jarak minum teman-teman. Nah, kalau dari yang pengalaman yang udah saya alami tuh, kalau misalnya setelah makan langsung minum banyak, itu langsung kontan terasa begahnya. Nah, jadi saat itu setelah tahu, oh berarti ini nggak bisa nih saya siasatin. Jadi setelah makan tuh saya nggak langsung minum. Kalau memang sudah sangat haus dan memang membutuhkan untuk minum, saya minum cukup cuman sedikit saja. Tuh. Lalu saya minum banyaknya lagi itu setelah 30 menit ke atas dari makan. Teman-teman ya. Jadi dari minum juga. Lalu yang lainnya adalah hindari makan dalam posisi berdiri atau berjalan. Jadi makanlah sambil duduk. Yang lainnya juga, apalagi kalau sambil tidur jangan ya teman-temannya. Aduh bener deh. Itu mah malah bikin sakit teman-teman, gitu kan. Lalu jangan juga yang sudah jelas-jelas yang tidak boleh, sangat tidak boleh, kalaupun kita sehat pun sangat tidak boleh, itu setelah makan langsung tidur. Jangan teman-teman, itu wajib hukumnya setelah makan itu tunggu sampai 2 atau 3 jam itu baru tidur. Nah, hal lainnya yaitu hindari minum menggunakan sedotan. Ya, memang katanya menurut ahlinya minum melalui sedotan itu akan ada udara yang ikut tertelan. Tuh, jadi minumnya nggak usah pakai sedotan, ya. Tuh, jadi minum langsung aja di gelasnya. Zaman dulu juga nggak ada sedotan sih teman-teman, gitu kan. Atau kalau teman-teman haus banget boleh juga minum langsung dari galonnya. Bercanda teman-temannya. Gitu. Terus lalu apalagi sih makanan atau yang saat itu herbal atau makanan yang saya konsumsi untuk membantu mengurangi atau mengatasi masalah gangguan sesak napas tersebut. Salah satunya adalah jahe teman-teman. Tuh, jahe memang dikenal bersifat, dia memang akan bersifat panas, tapi memang dia bisa mengeluarkan gas teman-teman ya. Nah, mensiasatinya saya jahe dicampur dengan kunyit. Jadi jahe porsinya, bila kunyitnya 1 takaran, jahenya itu setengahnya. Jadi bila kunyitnya itu 1 jempol, jahenya setengah jempol. Tuh teman-teman. Kalau untuk praktisnya, cepatnya, jahe dan kunyit itu dikupas, dicuci, lalu digeprek saja teman-teman. Digeprek lalu diseduh air panas. Saat itu air panas, tutup dulu, ditutup ya teman-teman ya, supaya uapnya nggak keluar gitu kan. Itu fungsi zat-zatnya tuh ada di situ, jangan sampai menguap. Ditutup. Nah, setelah hangat dikasih madu 1 sendok atau setengah sendok makan. Kalau madunya madu hutan asli, setengah sendok makan cukup teman-teman ya. Tapi kalau madunya madu pabrikan, 1 sendok makan. Dicampur ke madu, diaduk, jadi diminum sehangat. Jadi madunya itu dimasukkan saat hangat, setelah hangat, bukan pas saat panas ya. Nah, itu lumayan sangat membantu. Lalu yang lainnya lagi, tadi kan disebutkan salah satunya itu karena gerakan peristatik lambung yang tidak normal, sehingga menyebabkan waktu pengosongan lambung menjadi lebih lama. Salah satu herbal yang dipercaya bisa mempercepat proses pengosongan lambung itu adalah lidah buaya. Dan lidah buaya ini pun menjadi salah satu herbal yang dulu pernah saya konsumsi. Nah, jadi lidah buaya selain membuat adem di lambung,
kan? Juga mempercepat pengosongan lambung atau dibilangnya booster, teman-teman. Nah, lidah buaya ini banyak sekali manfaatnya dan juga sudah banyak perusahaan-perusahaan obat itu yang menggunakan lidah buaya. Jadi udah semakin percaya, semakin yakin dengan manfaat lidah buaya. Selain itu memang saya merasakan manfaatnya sih teman-teman dari lidah buaya ini. Lidah buayanya banyak teman-temannya. Kalau teman-teman punya pohon lidah buaya yang gede-gede ya bagus, itu kan jadi dagingnya kan besar gitu kan. Tapi kalau saya saat itu lidah buayanya beli teman-teman, ada dijual di supermarket, gitu kan. Supermarket mungkin harganya kalau dulu tuh masih bisa harga 2.000 sampai 4.000-an teman-teman, itu udah gede banget gitu. Nah kalau sekarang harganya udah nyampe 7.000-an mungkin, satu batang gede tuh, lebih gede dari tangan saya ini lidah buayanya tuh segitu. Nah, sekarang mungkin harganya udah naik, udah semakin naik lagi ya, lebih 7.000 dan semakin lebih langka karena udah semakin banyak dimanfaatkan oleh perusahaan kosmetik juga lidah buaya itu, teman-teman. Terutama banyak tuh di Korea tuh kosmetik yang pakai bahan utamanya itu lidah buaya. Betul loh, semakin langka loh di supermarket teman-teman, gitu kan. Dan nah dulu nih, selain lidah buayanya dagingnya tuh dimakan ya teman-teman ya, itu kulitnya, bekasnya itu sama saya tuh dimanfaatin juga untuk masker ke wajah, karena memang lidah buaya dipercaya juga bisa untuk untuk mengobati jerawat gitu. Jadi saat itu pas lagi saya parah-parahnya pun saya berjerawat sangat parah sekali teman-teman. Insya Allah nanti akan dikupas di video selanjutnya gitu kan. Pasti teman-teman nih ada juga yang mengalaminya gitu, seperti saya dulu gitu kan, mengalami jerawatan parah seperti itu. Oke, itu nanti ya insya Allah teman-temannya ada lagi video lainnya gitu. Lalu apalagi sih herbal yang untuk bisa mengeluarkan gas gitu kan, selain tadi jahe. Terus kalau lidah buaya untuk pengosongan, mempercepat pengosongan lambung ya, dan fungsi lainnya lidah buaya juga bisa untuk, konon katanya untuk membersihkan usus. Jadi walaupun teman-teman sudah sembuh, alangkah lebih baiknya bila sekali-sekali tetap konsumsi lidah buaya, entah seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Sediakan aja lidah buaya di kulkas simpan seperti itu. Nah, sifat yang lainnya itu minimalnya teman-teman, herbal minimalnya itu air hangat, madu, atau air hangat juga cukup teman-teman. Jadi intinya dihangatkan. Biasanya kalau dihangatkan itu gasnya bisa cepat keluar seperti itu. Nah, untuk herbal, bila teman-teman mau menggunakan herbal kunyit dan jahe dalam jangka waktu yang panjang, yang lama, cara prosesnya jangan dikeprek teman-teman, gitu kan. Tapi teman-teman harus mengirisnya dulu tipis-tipis, dicuci bersih, gitu kan. Dicucinya tuh sebelum diiris, setelah dikupas dicuci baru diiris. Kemudian dijemur teman-teman, dijemur sampai kering, bisa sekalian jemurnya ya, jadi membuatnya bisa sekalian untuk stok, itu kan. Jemur, lalu setelah kering kan masukkan toples saja, masukkan toples nih jahe, nih kunyit, gitu kan. Nah, jadi pas mau pakai itu teman-teman tinggal ambil ukurannya pokoknya jahe itu setengah dari kunyit. Nah, lalu direbus pakai air 5 gelas menjadi nyusut sisa 3 gelas gitu. Lebih baiknya lagi bila direbus herbal-herbalan itu dengan menggunakan panci dari tanah liat teman-teman. Jadi panci dari tanah liat khusus. Dulu pun saya pas lagi sakit itu saya merebus herbal-herbalan itu menggunakan itu panci tanah liat gitu. Banyak kok dijual di pasar-pasar tradisional teman-teman panci tanah liat ya. Jadi kalau untuk mau menggunakan jangka panjang, istilahnya setiap hari gitu kan, mau pakai herbalnya kunyit, jahe, ya seperti itu, dijemur dulu teman-teman. Ya lakukanlah dulu paling tidak 1 bulan penuh teman-teman konsumsi kunyit, jahe, madu
tersebut, gitu kan. Lalu kesananya bisa dikurangi, gitu, dosisnya dikurangi sedikit-sedikit dari tadinya setiap hari, dan sehari 2 kali, lalu bisa berkurang menjadi sehari sekali, gitu, teman-teman. Jadi konsumsinya sehari 2 kali ya, bisa di pagi dan sore hari, gitu. Konsumsinya setelah makan saja. Khawatir untuk bagi teman-teman yang masih sensitif dengan panas, gitu kan, jadi aman kalau dikonsumsi setelah makan, gitu, teman-teman, gitu. Lalu yang lainnya tetap melakukan self healing, yang doa yang kemarin di video sebelumnya itu sudah saya sebutkan, dilakukan juga. Jadi kan saat itu saya merasakan sesak kan, terus napas, jadi yang saya pegang itu daerah sekitar yang sesak itu kan rata-rata di sini sekitaran ulu hati dada begini ya, di sini. Nah, tangannya di situ diletakkan, lalu berdoa, mengucapkan doanya, gitu kan, seperti itu. Menghirup minyak gosok juga bisa membuat lega. Makanya karena kan minyak gosok itu juga mengandung aromaterapi seperti minyak kayu putih atau minyak pala, kayak gitu. Dan juga misalnya minyak gosok yang lain rata-rata mengandung aromaterapi, teman-teman. Gitu. Jadi bagus, bisa untuk melegakan pernapasan. Gitu. Nah, yang lainnya juga bisa dengan bila teman-teman sedang berada di dalam ruangan, teman-teman keluar ruangan dulu, kan? Keluar ruangan, cari posisi enak, duduk dengan nyantai, gitu kan, dengan tegak, lalu hirup napas perlahan-lahan, lakukan pernapasan perut seperti yang sudah saya contohkan juga di video sebelumnya. Lakukan pernapasan perut di luar ruangan, perlahan-lahan saja teman-teman, lakukan beberapa kali seperti itu. Dan yang lainnya juga, ini juga yang gak kalah penting, teman-teman. Lepasin semua yang mengikat di tubuh teman-teman. Gitu. Saya teman-teman pakai ikat pinggang, lepasin ikat pinggangnya. Teman-teman pakai celana ketat, ganti pakai daster kalau di rumah. Nah, kalau bagi teman-teman perempuan yang kerja, kalau biasa pakai yang ketat-ketat, rubah mulai sekarang. Jangan pakai yang ketat-ketat. Beneran, itu sangat mengganggu dan sangat cepat memicu timbulnya sensasi-sensasi tersebut. Dulu saya sampai nggak bisa pakai helm, nggak bisa pakai ikat rambut kenceng. Jadi sejak sakit pas lagi parah tuh nggak suka diikat lagi rambut. Kalau biasanya rambut tuh diikat gitu kan, kenceng gitu sebelum pakai kerudung gitu kan, kedua kenceng gitu kan. Itu kalau udah nggak bisa, teman-teman, berasa sekali, berasa menekannya, terutama kalau di kepala itu kan, berasa juga ke kepala. Insya Allah nanti ada video selanjutnya juga yang membahas mengenai gangguan di kepalanya ya, teman-teman. Jadi kendorkan semua yang mengikat tubuh teman-teman, terutama kayak ikat pinggang, pakai celana ketat, baju ketat, semua dirubah, ganti pakai yang kendor-kendor aja pokoknya. Kalau di rumah mah cukup pakai daster aja kalau perempuan. Kalau laki-laki pakai sarung aja udah cukup, kan? Nggak kemana-mana ini, kan? Dia, oke. Jadi membuat rileks, kan? Dan saya ingatkan juga, stres atau emosi, kan, itu pun memicu terjadinya sensasi sesak napas atau napas pendek. Jadi usahakan hindari emosi, teman-teman. Emosi itu nggak ada manfaatnya ya, gitu. Apalagi kalau yang lagi sakit seperti itu kan, jauhin deh emosi. Jadi makanya itu salah satu tipsnya lagi, gimana supaya nggak emosi itu, berserah diri. Kembali lagi ke yang sebelumnya, sabar. Teman-teman harus sabar, gitu kan. Supaya bisa sabar gimana ya, berserah diri. Kembali lagi ke yang video-video sebelumnya, tips-tips saya. Jadi semua video yang saya berikan ini semua satu persatu itu berhubungan, saling berkaitan, dan semua ikut digunakan, ikut berperan serta untuk mengatasi sensasi-sensasi GERD ini. Emosi, katanya sih emosi itu energi
energy in motion. Artinya energi yang memang harus dilepaskan, harus dikeluarkan, jangan dipendam. Tapi mengeluarkannya itu bukan berarti dengan harus marah-marah, seperti itu. Artinya tuh dikeluarkannya itu melalui hal-hal yang positif, energinya itu seperti itu ya, dengan piknik, refreshing teman-teman itu kan, pokoknya yang bikin pikiran kita happy, senang, seperti itu, dilarikan ke hal-hal yang positif energinya, seperti itu. Jadi didiamkan pun, dibiarkan pun jangan gitu. Oke teman-teman, sampai di sini aja ya pembahasan mengenai sensasi dari sesak napas, napas pendek, atau juga ngos-ngosan ya. Insya Allah teman-teman, dengan ikhtiar usaha yang sabar, yang berserah diri, kan, insya Allah teman-teman akan secepatnya mendapatkan kesembuhan. Saya doakan teman-teman bisa cepat pulih, cepat sembuh, dan bisa beraktivitas normal kembali. Semangat terus teman-teman, dan harus merasa selalu pengen merdeka. Ini 17 Agustus teman-teman, soalnya saya lagi nunggu nih mau lomba 17-an, mau ikut lomba segala macem pokoknya ya. Merdeka, harus punya keinginan untuk merdeka, merdeka dari semua sensasi gerd dan angsi, dengan merdeka untuk melakukan kembali semua hal-hal yang positif, semua kegiatan yang normal. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.